Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur hari yang indah yang Tuhan masih berikan buat kita, amin. Sehat semua? Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa kasih berkat Tuhan melimpah buat kita, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mulaikan ibadah kita. Untuk itu mari kita satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat berkat-Mu, buat segala kasih karunia-Mu yang Tuhan selalu berikan buat kami. Kami bersyukur sepanjang minggu boleh kami jalani dalam berbagai tugas, dalam berbagai aktivitas kami Tuhan. Kami bersyukur kembali kami berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan, merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah urapan-Mu, kasih-Mu tercurah buat kami semua dan kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami, berkati hamba-Mu yang akan melayani dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur, kami mulaikan ibadah kami menyembah Engkau Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan.
Allah kami yang setia, ya Allah kami yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ini pujian kami, ini sembah kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Yang di atas shalom semua. Yang bersuka cita, mari kita katakan Engkau luar biasa hari ini. Haleluya. Kita bertepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Raja kita yang mulia. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Dia Tuhan Allah yang besar. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya buat kita semua. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, gila Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan Yesus, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Dia Allah kita yang perkasa mulia. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan kami mau bangkit buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala
ini kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak teens, dipersilakan. Datang kepadamu, ku menyembah. Setiap langkah kecilku mengikutimu, Yesus, sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya mengajarku. Saat aku datang padamu, ku menyembah. Setiap kaki kecilku mengikutimu, Yesus, sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya merajaku. Besar nanti, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya kau rajaku. Puji Tuhan, itu pujian dari anak-anak teens kita. Kita berdoa biar mereka menjadi anak-anak kebanggaan dan takut akan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita percaya bahwa hanya Yesus penolong
setia. Berbahagialah umat yang Allahnya ialah Tuhan, Yahweh, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya Allah penyelamat yang layak untuk dipuji dan disembah. Kami berbahagia hari ini karena kami masih punya iman kepada nama itu. Nama segala nama, hormat segala hormat, kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang menyelamatkan kami, yang menebus setiap kami. Mengangkat kami dari maut dan membawa kami ke dalam kekekalan. Terima kasih ya Allahku, ya Bapakku. Engkau Allah yang setia. Engkau bukan cuma penolong yang setia, tapi Engkau juga pembela yang setia. Engkau penyembuh yang setia. Engkau pelindung setiap kami yang sangat setia. Engkau Bapa yang setia. Dimanapun kami ada dan melangkah, sekalipun tidak terlihat, tapi kami tahu betul ada tangan Tuhan menopang setiap kami. Dan kami percaya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Perbaiki hidup kami sekali lagi. Layakkan kami, luruskan kami, selaraskan kami seperti kehendak-Mu. Biar kami ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu di atas Anak-Mu, hamba-Mu saat ini berbicara. Engkau sendiri sedang berbicara dan menjamah kami satu persatu. Engkau mencari hati yang luka, yang membutuhkan Tuhan. Yang mungkin dari mulut kami tidak teriak, tapi kami tahu bahwa di hati kami butuh Tuhan. Dan Engkau menjawab doa-doa yang seperti itu. Engkau berbicara, Roh Kudus jamah setiap kami. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat siang baik jemaat di bawah dan di atas. Shalom. Sebelumnya maaf tadi agak terlambat. Di Palem lagi ulang tahun ibadah yang ke-21. Jadi di gereja Palem Pak Gembala dan Ibu Gembala sedang ada di sana karena lagi perayaan ulang tahun gereja yang ke-21 ya. Berarti gereja sana ada, saya umurnya baru 4 tahun, kan ceritanya 25 ya. Ceritanya. Pak Arta ini monitornya dikecilkan sedikit, nih feedback di sini, monitornya saja yang di depan situ. Oke baik, saya tidak siapkan materi seperti biasanya karena ada kejadian istimewa di hari ini. Kita buka firman Tuhan sama-sama. Ini adalah masa prapaskah, kita persiapkan, kita mau mengerti pengorbanan Tuhan satu kali lagi. Ya, kita buka firman Tuhan Yohanes yang ke-10 ayat yang ke-9 dan 10. Oke. Yohanes 10 ayat yang ke-9 dan ke-10. Bisa ditayangkan? Oh, enggak tahu. Oke, jika tidak apa-apa. Yohanes yang ke-10 ayat yang ke-9 dan ke-10 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Oke, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Yesus berkata, akulah pintu, akulah jalan dan lain sebagainya. Perikop ini termasuk di dalam 7 perkataan akulah Tuhan Yesus yang berkata akulah roti hidup terang dunia, akulah pintu gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur. Dan itulah 7 perkataan Yesus bicara tentang dirinya sendiri. Akulah. Dan hari ini saya mau bahas kedua di antaranya, yaitu akulah pintu, akulah jalan. Tadi firman berkata dia pintu untuk dilewatin Bapak Ibu Saudara. Secara literal memang artinya pintu. Ya pintu, Anda masuk keluar lewat pintu. Tetapi sebenarnya ayat itu di dalam bahasa kita sedikit kurang tepat. Dalam arti kurang pas.
Karena sebenarnya yang dikatakan di dalam kitab Yohanes itu bukan ngomong cuman soal pintu, tapi menunjuk spesifik. I am the door. Pintu yang itu loh. Jadi yang dimaksud bukan pintu sembarang pintu. Jangan ngomong cakep karena saya nggak lagi pantun. Ya, dia pintu bukan sembarang pintu. Dia ngomong I am the door. Pintu yang itu, I am the way, I am the truth. Jadi I am the life. Dia ngomong yang itu loh, yang itu loh. Jadi ngomong spesifik soal dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal ini, ayatnya di dalam bahasa Indonesia lebih tepat ngomong begini. Bukan akulah pintu, tapi akulah satu-satunya pintu untuk keselamatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia nggak ngomong cuman pintu loh. Berarti ada pintu yang lain buat selamat. Tidak. Yesus berkata, akulah pintu yang itu loh. Jalan yang itu loh. Yang dicari sama orang. Dia ngomong, I am the way. Satu-satunya jalan. Satu-satunya pintu untuk masuk ke dalam keselamatan. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya. Nah perkataan ini kadang-kadang yang seperti ini sering menjadi perdebatan Bapak Ibu di media sosial. Mereka berkata orang Kristen tuh agamanya eksklusif banget sih. Memang cuman nabimu aja po, kan menurut mereka nabi ya. Memang cuman nabimu kok, seolah-olah eksklusif sekali. Seolah-olah nggak ada orang lain bisa selamat. Tidak ada, sombong banget gitu loh, eksklusif. Tapi kita sebagai orang Kristen, kalau kita bertemu dengan seperti itu, kita harus jawab begini, memang kita eksklusif. Kita eksklusif loh Pak. Kita memang percaya satu-satunya jalan keselamatan cuma di dalam nama Yesus. Orang lain mau berdebat terserah. Ini yang kami percaya, bahwa di dalam nama Yesus satu-satunya, tidak ada jalan lain. Jadi kita sepakat sama-sama, dari Pak Gembala juga pernah mengajarkan kepada kita bahwa maaf ya, tidak semua agama sama. Masih ingat? Tidak semua agama sama. Betul, setuju saya. Kita eksklusif ya. Kita lebih baik ya, saya mengimani demikian dan mengamini demikian. Tidak semua agama sama. Ya logika aja lah ya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau semua agama sama, kenapa masih jadi Kristen? Kalau semua agama sama, saya kasih tahu rahasia ya, ada yang lebih murah loh Pak. Ya. Yang nggak perlu 10%, ada yang 2,5 loh. Kan Anda cuan 7,5% tuh tiap bulan. Kalau semua agama sama, kenapa pilih yang mahal? Logika aja deh, dalam kita kan pintar kalau hitung-hitung cuan kan ya. Kalau kita mengamini dalam hidup kita, semua agama sama, kenapa kamu nggak pilih yang murah aja loh? Bahkan ada yang seikhlasnya, lu kasih juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Kenapa nggak pilih gitu aja? Kita bahkan memberi lebih daripada apa yang kadang kita perlukan, yang kita butuhkan. Kita kasih untuk pekerjaan Tuhan, masih ada urusan lain, harus melayani, memberi dan lain sebagainya. Sekalipun kita didoktrin sedemikian banyak, semua agama sama. Sebenarnya saya yakin, di dalam hati kita tetap percaya, hanya ada satu nama yang layak untuk disembah, namanya Yesus Kristus Tuhan, gak ada yang lain. Kenapa itu sebabnya kita tetap ikut Yesus sampai hari ini. Sampai hari ini, dia satu-satunya Pak. Kata satu-satunya itu tidak pernah ngomongin soal jumlah. Jangan kalah perdebatan kalau ada orang bilang begini. Ya kita pernah ngalamin tuh. Sejak kapan orang Kristen jadi bimbang sama hal macam gini? Harusnya tidak. Ditanya, kenapa Allahnya orang Kristen 3? Loh kenapa Allahnya orang Kristen 3? Bapaknya bisa punya anak. Anda tahu kan kejadian-kejadian seperti itu. Kita menyikapinya gimana? Ya santai aja lah mestinya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab ngomong Yesus satu-satunya, bukan ngomong satu. I am the way, satu-satunya. Kebetulan kita sebagai orang Kristen percaya Yesus satu dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Yesus Kristus. Tapi toh kalau misalnya saya tanya ya Bapak Ibu, kalau misalnya Allah jadi matahari apakah tidak bisa? Bukankah ada orang zaman dulu yang mempercayai matahari itu jelmaan Tuhan, mereka menyembah matahari. Kalau Allah misalnya menjadi pohon apakah tidak bisa? Ya bisa, wong dia Allah. Kalau pribadinya muncul dalam bentuk pohon bisa enggak? Bisa. Ada orang yang percaya dari dulu sampai sekarang masih ada di daerah tertentu menyembah pohon tertentu dianggap sebagai perwujudan Tuhan.
Kalau misalnya Allah mau jadi binatang, apakah tidak bisa? Sampai hari ini masih ada orang yang menghormati binatang tertentu, menyentuh pun mereka tidak berani. Dianggap binatang tertentu itu adalah jelmaan Tuhan. Loh, kalau Allah mau menjadi pribadi yang lebih banyak dari 3 pun kan juga bukan hak kita untuk mengatur dia. Dia kan Allah. Kenapa pusing sama jumlahnya? Kenapa 1, 2, 3? Bagi saya Allah tidak 1, 2, 3. Dia satu-satunya, titik sudah. Dia mau jadi apa terserah dia Allah. Yang jelas satu-satunya nama layak disembah, Yesus Kristus perwakilan Tuhan. Itulah yang kita kenal, dia Allah sekarang dan selama-lamanya. Seringkali kita menjadi berdebat, kenapa ya kok dia bisa begitu? Sampai hari ini masih banyak orang, Pak kalau gitu gak mungkin lah, Allah kan memang Allah. Yesus itu manusia, dia nabi. Tidak mungkin nabi bisa menjadi Allah. Tidak mungkin manusia menjadi Allah. Wah ibu saudara, kalau Anda dengar seperti itu, iman kita harus berkata begini, memang benar, tidak ada satu manusia pun bisa menjadi Allah. Tidak mungkin, tetapi Yesus Kristus, dia bukan manusia jadi Allah, dia Allah turun jadi manusia dan itu mungkin. Dia bukan manusia pengen jadi Allah, pengen jadi Tuhan. Dia bukan nabi yang pengen disembah jadi Tuhan seperti orang yang lain. Yesus adalah Allah yang jadi manusia dan itu mungkin Bapak Ibu Saudara. Jadi iman kita sampai hari ini, kalau kita mau percaya sama Yesus kita harus percaya. Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya. Amin. Itulah iman kita. Dia satu-satunya Bapak Ibu Saudara. Nggak usah pusingin Allah mau jadi apa. Tapi kita harus percaya satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, Yesus Kristus namanya. Itulah iman kita sampai hari ini. Jadi ini nggak ngomongin soal jumlah dan lain sebagainya. Ini ngomongin keberadaan, kodratnya Allah. Ya memang Allah dari sana. Dan itulah yang kita percaya sampai hari ini. Lalu demikian, ketika dia bicara akulah pintu Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-9 dan ke-10 berkata, di satu sisi Yesuslah pintu satu-satunya untuk kita umat menuju kembali kepada Tuhan. Ya, satu-satunya, nggak ada yang lain. Dia pintu. Dia jalan satu-satunya untuk kembali kepada Bapa. Tetapi yang kedua juga, di dalam kitab Efesus yang pertama, Yesus juga satu-satunya pintu untuk segala berkat sorgawi sampai kepada kita umatnya. Ya, jadi Yesus ini adalah pintu, dia jalan 2 arah. Satu adalah jalan kita kembali kepada keselamatan nanti, pulang kita bilangnya begitu. Tapi Yesus juga jalan satu-satunya supaya berkat yang sesungguhnya dari Bapa Sorgawi sampai kepada umatnya, kepada kita. Lewat Yesus Kristus Tuhan. Efesus yang pertama, coba kita lihat ya. Efesus 1 yang ketiga saja. Di dalam kitab Efesus yang ketiga kalau Anda baca sampai ayat yang ke-14, di situ ada berkali-kali kata di dalam Kristus. Ya, ada berkali-kali, lebih dari 10 mungkin. Ya, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, kitab Efesus yang pertama. Efesus 1 ayat yang ketiga dengan sederhana, ini yang saya bagikan waktu itu ya di Sincia tentang berkat dan bukan rezeki, berkata begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi Yesus ini pintu 2 arah. 1, dia pintu buat kita kembali kepada Bapa. 2, dia pintu untuk segala berkat sorgawi sampai kepada kita umatnya. Kita cukup dengan yang ini saja cukup. Yesus Kristus Tuhan. Belum lagi nanti di tempat yang lain dikatakan kalau Anda baca. Di dalam Yesus juga dikuduskan kita. Dijadikan anak-anaknya. Dijadikan anak tuh gini, di rumah saya dulu ada kakak angkat, saya punya kakak angkat. Ya, jadi kami itu keluarga 2 orang anak kakak beradik, tapi kakak saya punya kakak lagi, anak angkat. Sekalipun dia anak angkat, kamarnya bareng loh sama saya.
Ya, kalau saya pakai selimut, dia juga pakai selimut. Anak angkat loh. Kalau saya makan dibeli, "Nak, ayo makan, turun," gitu. Kakak angkat saya makan enggak? Ya tetap makan toh. Sekalipun dia kakak angkat loh. Kalau, "Nak, besok kita mau liburan," kakak saya angkat saya ikutan enggak? Ikut loh. Anak angkat tuh sama persis diposisikan. Di dalam Kristus yang saya percaya, segala berkat yang Tuhan janjikan kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub dan seluruh keturunannya menjadi hak kita sekali karena kita diangkat jadi anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus diberikan juga nanti kita beroleh penebusan dan lain sebagainya. Dijanjikan, dimateraikan dengan Roh Kudus. Nah, tapi yang menarik di sini, dikatakan tadi Efesus 1 yang ketiga, berkat rohani di dalam sorga yang sejati itu cuma diberikan di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya punya sebuah ilustrasi. Kadang-kadang kita orang Kristen itu lebih suka sama berkat yang lain. Kalau saya bilang berkat-berkat palsu. Ya, mestinya loh kalau sudah percaya sama Yesus, ya sudah percaya saja. Kalau bilang Yesus yang terbaik, Yesus cukup, ya sudah Yesus saja. Sebab berkat yang sejati itu cuma lewat Yesus. Di luar Yesus tuh berkat tipu-tipu. Berkat tipu-tipu itu Anda percaya sama ilmu tertentu, seolah-olah baik tapi ada tumbalnya gitu. Itu namanya berkat tipu-tipu. Tapi di dalam Yesus tidak sama sekali. Itu berkat yang sejati. Ya jangan salah pilih. Saya punya contoh, saya nggak tahu, kayaknya saya pernah cerita beberapa kali. Bapak Ibu Saudara, pertama kali perjalanan saya ke Jakarta itu naik motor. Saya orang tidak punya mobil dan saya pertama kali beli mobil itu alasannya sederhana. Karena pacar saya tidak mau naik motor. Anda tahu pacar saya siapa? Ya, udah yang ini. Oke, bukan yang sebelumnya. Ya, anaknya pendeta sih gitu ya. Anaknya pendeta tidak mau naik motor. Jadi awalnya kalau menurut Anda pacaran begitu cukup sebel atau enggak ya, bisa ya? Sebel ya, kenapa? Ya, harusnya mau dong. Nah, saya tanya dia, kenapa sih nggak mau naik motor itu kenapa gitu? Nah, alasannya dia tuh sebenarnya masuk akal. Karena dia tuh bilang begini, ya, bukan karena dia sombong dan lain sebagainya, tidak, ya. Kamu mendingan beli mobil misalnya jelek pun tidak apa-apa gitu loh, karena menurut dia. Tapi lebih baik kita naik mobil. Kenapa? Dan dia bilang gini nih, yang membuat saya mikir ya. Sayang, aku tuh mau ketemu kamu, dandan loh. Tiap mau ketemu kamu tuh dandan. Rambutnya tak blow, di roll-roll dan lain sebagainya. Kamu tahu nggak? Kalau kita naik motor, kita turun dari motor, rambutku tuh atasnya kuncup, bawahnya ngembang. Karena pakai helm. Bukannya enggak mau sih, dekat-dekat kamu mau pergi Indomaret, ya enggak apa-apa gitu maksudnya. Tapi enggak mau karena sebuah alasan yang make sense buat saya. Dia effort untuk ketemu saya harus dandan dulu, harus ngeblok rambut, kadang ke salon 45 menit cuman buat keramas supaya rambutnya ngembang-ngembang. Dikasih helm ininya rapet, bawahnya jebar gitu. Jadi ya tahu sendirilah anehnya kayak apa. Ya kayak Tante Yusi gini lah, cobalah. Rambutnya udah digini-giniin, mau nggak pakai helm? Tanyain aja. Nggak mungkin mau. Jadi dibilang nggak mau naik motor, oh ya dah saya mengerti lah, saya tahu. Beli mobil yang jelek aja. Jadi ketika suatu saat saya ke Jakarta, saya beli mobil itu adalah momen yang buat saya salah satu yang mengubahkan hidup. Makanya saya pakai cerita ini, enggak tahu saya cerita berapa kali, tapi itu momen mengubahkan hidup, memberikan saya pengertian yang luar biasa. Saya beli mobil di Jakarta, itu adalah diantar sama orang kaya, karena kami nggak punya keluarga, dan dia ngantar tipu-tipu. Jadi dia cuman nganterin saya ke mana itu? Senayan apa? Senayan itu loh. Ya, yang tempat pameran mobil. Ya disitulah ya maksud saya ya. Tempat pameran mobil kan di situ, kalau enggak di Kemayoran lah ya. Di antara itulah, waktu itu udah lama sekali. Dia antar saya ke situ, cuman ngedrop. Saya kan bilang, Om, Mbok ya tolong toh. Kalau niat nganter tuh niat nganter dikit gitu. Kami ini kan uangnya terbatas. Saya bilang mau beli mobil harga sekian. Ya Mbok dibantuin. Kenapa? Saya tuh enggak punya apa-apa. Jadi ketika ada keluarga jauh yang saya anggap dewasa, saya anggap om saya, mestinya dia bantuin saya. Gitu loh. Wong saya masih muda nggak tahu apa-apa, dibantuin dong gitu. Tapi ini cuma ngedrop. Akhirnya saya tuh kesel nih sama orang ini. Orang wah omku kies nyebai lah gitu pokoknya. Saya ambil brosur aja. Saya tanya sekali lagi, Om bantuin lah. Kalau aku budget segini mana yang lebih bagus? Dia nggak jawab loh. Terserah kamu lah, lihatan sendiri.
Lihatan sendiri. Wah, banyol iki omku iki. Terus akhirnya saya pulang, nggak jadi beli waktu itu, saya pulang, saya komplain sama dia. Om, kamu tuh niat bantuin, kamu jemput saya, terima kasih. Udah bawa ke sini, tapi kok nggak gitu ya? Lah ini jawabannya yang sombong dan mengubah hidup saya itu ini. Dia bilang gini, Vin, bukannya aku nggak mau bantuin kamu ya. Kamu tahu kan, dari sejak dulu kala, kurang lebih 5-10 tahun yang lalu, mobil saya itu ini, bulat bagi 3, oke? Telur bagi 3 mobilnya. Dia direktur salah satu perusahaan konstruksi besar di Indonesia sampai sekarang, udah jadi komisaris dan lain sebagainya. Jadi dia bilang, mobilku tuh tiap hari aku naik tuh mobil ini. Terus kamu nanya aku mobil yang Kia Picanto, Avanza gitu. Aku bukannya mau hina kamu ya, tapi kalau kamu tanya mana yang bagus buat aku, semuanya jelek. Sombong apa enggak itu jawabannya? Nyebelin banget ya, tapi itu bener loh. Itu bener banget loh. Dia bilang, tiap hari seumur hidup aku udah 5-10 tahun naiknya mobil telur bagi 3 itu. Terus kamu nanya aku mobil-mobil gini, terus aku bilang bagusnya apa? Aku takut kalau aku ngasih jawaban, aku salah. Karena buat aku mobil yang kamu pilih semuanya itu jelek. Nggak ada bagusnya. Ya masa aku sudah naik mobil bagus begini, yang mahal begini, terus kamu suruh bilang yang ini bagus. Kan nggak mungkin kan? Maksudnya gini loh Bapak Ibu Saudara, yang jelas saja nih, mereknya jelas lah misalnya. Kalau di sana Anda di sini ada yang naik Alphard misalnya. Saya punya Wuling Cortez, mau nggak tukeran? Mau nggak ayo tukeran sama saya? Yang punya Alphard sama Wuling Cortez mau nggak tukeran kira-kira? Ya udahlah, Anda anggap apa? Veloz, Avanza, mau nggak Anda tukeran? Nggak mungkin mau dong. Orang sudah naiknya Alphard yang dibilang di mobil itu paling mahal. Atau mungkin Land Cruiser lah yang lebih mahal dari itu. Terus Anda bilang, mau gak tukeran sama Avanza? Anda pasti bilang, nggak mau dong. Orang setiap hari aku naik yang lebih enak kok. Kenapa disuruh tuker yang lebih jelek? Kita kan sadar toh untuk pikiran seperti itu. Tapi kadang-kadang aneh loh, saya tanya ya, sudahkah Anda percaya Yesus dan percaya bahwa berkat terbaik datangnya dari Yesus? Bahwa Yesus cukup buat Anda, yang itu kita nyanyikan setiap hari, oh Yesus cukup bagiku. Kalau Yesus cukup, kenapa masih pilih berkat-berkat lain? Kenapa masih nipu orang lain buat kerja? Kenapa masih nyuri rezeki-rezeki recehan yang orang lain dibilang, itu dosa jangan diambil, tetap diambil juga tuh. Katanya Yesus yang terbaik. Kalau kita yang terbaik, jangan mau dong ditukar sama yang lebih jelek, amin. Lah kalau kita jadi orang Kristen, udah tahu Yesus yang paling baik, berkat yang paling sejati cuma di dalam Yesus, jangan mau ditukar berkat yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita mesti nuker kita, kalau kamu mau jadi naik pangkat harus tinggalkan Yesus. Kenapa harus ditinggalkan? Kalau kamu mau ini harus, maaf ya, tidak nyindir dan lain sebagainya ya. Kalau ada yang kena ya puji Tuhan. Kenapa buka toko di saat Anda ibadah? Kenapa tukar dengan hal yang seperti itu gitu loh? Bukankah Tuhan kita sanggup memberkati kita dengan cara apapun? Kenapa kita tukar perjumpaan dengan Yesus dengan berkat-berkat yang lain? Yang saya bilang berkat yang palsu. Kita kadang-kadang sadar loh kalau hal seperti itu. Yang ini lebih bagus, yang ini paling bagus. Kalau saya punya begini, enggak mau tukar yang jelek, kita tahu. Tapi anehnya kadang orang Kristen menukar hal yang paling penting, yaitu keberadaan Yesus dalam hidup kita dengan berkat-berkat yang palsu. Dengan rezeki-rezeki yang palsu, yang murahan kalau saya bilang. Tapi mau juga ditukar sama dengan keberadaan Yesus. Mestinya kita sadar Bapak Ibu Saudara, Yesus satu-satunya jalan di dalam kehidupan kita. Baik jalan kita untuk pulang kepada Bapa, maupun jalan supaya Dia bisa memberikan berkat yang asli, yang sejati dari sorga sampai kepada Anda. Tidak ada jalan lain di dunia ini. Jadi kalau demikian kita bisa mengerti, paling tidak punyailah pengertian untuk jangan sampai salah pilih jalan. Kalau kita cuma salah pilih yang lain lah, salah pilih pacar masih bisa ganti, amin. Salah pilih investasi pun masih bisa ganti. Anda gagal di dunia ini, Anda masih bisa bangkit kembali. Yang sudah kena tipu pun masih bisa bangkit kembali. Tetapi kalau kita salah jalan, memilih jalan yang salah di luar Yesus, tidak ada keselamatan bagi kita. Jadi ketika Paskah yang terjadi adalah begini Bapak Ibu Saudara. Paskah itu
adalah ketika Yesus secara pribadi, dia tahu bahwa tidak ada jalan yang lain yang bisa dilalui manusia untuk kembali kepada Bapaknya. Dan manusia tanpa Yesus adalah manusia yang jahatnya setengah mati. Baca firman. Kalau Anda tahu di dalam Alkitab itu kalau masih yang pegang buku, itu di tengahnya ada kertas putih kosong untuk membatasi perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau Anda perhatikan, ada yang masih punya Alkitab di sini. Persis perjanjian lama, sebelum perjanjian baru itu ada batasnya, kertas putih. Kertas putih itu tuh ada maksudnya sebenarnya. Itu adalah kertas putih di mana setelah Tuhan bicara perjanjian lama, dia tidak berbicara sekian ratus tahun sebelum ada perjanjian baru. Itu adalah masa kelam di mana Allah tidak lagi berbicara kepada manusia. Manusia hidup dengan kejahatannya sendiri. Jadi ketika itu terjadi Bapak Ibu Saudara, rancangan keselamatan Tuhan itu dimulai dengan kisah Injil. Coba dilihat, satu-satunya imam sudah dikasih, raja sudah dikasih, nabi sudah dikasih, hakim sudah dikasih. Semua sudah diberikan Allah untuk menyelamatkan hidup manusia. Tidak ada yang bisa. Satu-satunya cara adalah bukan manusia yang bisa memimpin jadi Tuhan. Aku nabi, dapat suara Allah jadi Tuhan. Tidak, itu sudah gagal ribuan tahun. Ada nabi dengar suara Tuhan gagal, raja dengar suara Tuhan gagal, hakim gagal, semua gagal. Satu-satunya cara yang berhasil cuma satu, yaitu Allah sekarang jadi manusia supaya kita nemu jalan yang tepat. Gak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara. Itulah kisah Paskah yang seharusnya kita setiap tahun kita peringati bersama. Atau mungkin saya akan menutupnya dengan sebuah kesaksian yang sederhana ini supaya kita mengerti. Saya sempat mencoba liburan sejenak sama keluarga saya karena saya belum pernah liburan sama anak saya sendiri gitu. Ini anak kan masih baru gitu ya. Gimana repotnya sih pergi sama anak. Nah Desember yang lalu tuh saya sempat punya kesempatan sebelum Natal. Ya, kenapa pergi sebelum Natal? Murah, udah alasannya itu aja. Kalau udah Natal tahun baru kan mahal. Ya kalau pergi jangan lebaran mahal. Pergi pas awal bulan puasa gini loh. Nah ini murah nih, ini saatnya liburan. Mau pergi silakan ya. Desember saya di awal-awal, jadi November akhir saya sempat pergi. Perginya saya pengen lebih jauh karena saya kota dekat sudah pernah. Pengen ajak anak lebih jauh. Saya tanya dia mau kemana. Nah, dia tertarik sama air mancur itu, lihat di YouTube. Jadi dia bilang aku mau ke situ. Nah, tempatnya ada di Singapura. Namanya Spectra. Jadi kami Desember awal-awal sekali, November akhir sampai Desember itu kami di Singapura dan ke Malaysia, ke Johor sekalian. Supaya murah itu tadi, sekalian pergi ya udah gitu ya. Nah, saya punya dua pengalaman yang saya ubah ceritanya sedikit, tapi ini fakta, ini saya ubah ceritanya sedikit supaya kita lebih mengerti maknanya. Waktu saya di Singapura, itu saya punya banyak teman di sana dan ada satu teman baik yang dia ngajak makan saya. Dia ngajak makan keluarga saya, dia bilang gini, kamu nginepnya di mana? Saya bilang, saya nginepnya di sini, di daerah ini. Lalu dia bilang begini, kamu ke tempatku ya, aku mau jamu makan. Oke, saya tanya, tempatmu di mana? Arahkan kami supaya nggak nyasar. Teman saya ini orang baik dan dia detail sekali. Jadi dia bilang, kamu keluar dari hotel, kamu lihat di sebelah kananmu itu ada gedung namanya gedung ini. Kamu jalan ke situ kurang lebih cuma 100 meter, kamu nyebrang aja. Di situ ada lift, kamu turun ke berapa, semuanya didetailin sama dia. Kamu turun ke lantai berapa, nanti di sana ada ini, persis di bawahnya ada MRT, kamu naik jalur apa, turun di sini, nanti kamu sampai ke depan MRT di tempat saya, kamu naik yang ke kiri ya, jangan ke kanan. Pokoknya semuanya detail, dia kasih detail langkah demi langkah dan memang sampai ke depan apartemennya dia. Di depan apartemennya dia tidak ada pilihan selain daripada dia harus turun karena saya tidak punya akses. Jadi pada akhirnya saya sampai nggak? Sampai. Gampang nggak? Gampang juga sih, nggak susah. Karena semuanya detail dan dekat juga sebenarnya. Cuman keluar jalan, naik MRT dan seterusnya. Gampang. Selesai. Akhirnya kita happy juga makan-makan ngobrol. Nggak ada masalah sebenarnya di kisah ini. Nah kisah yang kedua, hal yang sama ketika saya pergi ke Johor. Saya punya teman baik juga di sana. Dan teman baik saya ini bilang begini, Vin, kamu nginep di mana? Pembukaannya sama. Kamu di Johor ya? Kamu nginep di mana? Saya bilang, saya nginep di sini. Cuman bedanya begini teman saya. Nanti kamu saya ajak makan ya. Jam berapa? Bro,
jam segini. Di mana? Kamu diam aja, aku jemput kamu dimanapun kamu ada. Kira-kira dari dua hal ini, mana yang lebih baik Bapak Ibu Saudara? Teman saya sih satunya nggak jahat sih. Yang satu juga orang baik, dua-duanya orang baik. Tapi yang satu memberikan saya teladan, contoh, aturan dan lain sebagainya untuk saya sampai ke tempat dia. Sampai nggak? Sampai. Pada akhirnya pun juga dia harus turun karena saya nggak punya akses untuk masuk. Teman saya yang kedua ngajak yang sama. Bedanya saya sama anak keluarga diem aja. Dia datang, set, ayo kita pergi, lalu kita sampai dan kita makan-makan dan kita selesai. Bapak Ibu Saudara, maksudnya begini loh. Kami ini para hamba Tuhan, Anda mau cari nabi dimanapun, sehebat apapun pendetanya, yang kami ajarkan cuman bisa tuntunan lewat firman Tuhan. Kami tidak bisa menyelamatkan Anda. Nabi yang disembah orang manapun tidak bisa menyelamatkan Anda. Kami punya aturan, kamu ibadah ya, kamu ibadah setiap hari berapa waktu ya, itu akan membantu kamu untuk sampai kepada dia, nanti semoga kira-kira, itu pun masih semoga, kenapa? Tidak ada yang pasti. Kami bisa mengajarkan segala kebaikan untuk Anda, semoga masuk kepada kebenaran. Saya bisa ngajarin itu, saya punya tuntunan, gimana caranya untuk berkeluarga, untuk memberi, untuk hidup, bekerja dan lain sebagainya, ada tuntunannya, itu yang kami bisa lakukan. Tapi kami tidak bisa menyelamatkan Anda. Tetapi Yesus tidak demikian. Yesus tidak cuma memberikan teladan. Dia dari sorga turun jemput untuk bawa kembali pulang dan pasti sampai. Yesus tidak cuma ngajarin kebenaran. Dialah kebenaran itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Makanya kitab Yohanes dengan jelas. Akulah jalan, akulah pintu. Dia nggak nunjuk pintu tertentu. Ada agama sekarang kepercayaan yang sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara. Mereka pun masih nunjuk pintu. Suatu saat akan ada kebenaran. Suatu saat ada jalan yang harus dilewati. Tapi buat kita orang percaya, terpujilah Tuhan. Jalan yang dimaksud mereka, Yesus Kristuslah namanya. Dialah jalan, pintu, supaya saya dan saudara dapat kembali pulang. Dan sementara menunggu segala berkat kebaikan sorgawi dikirimkan untuk Anda dan saya. Menikmati segala kebaikan Tuhan. Apa enggak puji Tuhan banget Bapak Ibu Saudara? Itulah Paskah. Itulah Paskah. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menyelamatkan. Tidak ada satu manusia pun, maupun nabi, maupun orang pintar, orang hebat, ahli Taurat, hakim, raja, ataupun orang kaya dan lain sebagainya. Yesus bisa. Selamat Paskah. Bapak Ibu Saudara, kita menikmati nanti 2 minggu lagi, renungkan. Bagi orang beragama tertentu Katolik mereka sudah berpuasa dan lain sebagainya. Untuk merenungkan. Nah bagi kita saya rasa sebelum ibadah aja masih makan ya, tidak ada masalah. Tapi yang penting, bagi kita Paskah adalah sebab tidak ada satu manusia pun, orang manapun bisa menyelamatkan kita. Tetapi dia Allah menjadi manusia, menjemput kita. Suatu saat dia akan bawa pulang kita ke sorga. Amin. Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih. Kiranya Tuhan memberikan pencerahan buat setiap kami. Sadarkan setiap kami yang sombong dan congkak. Dengan kekuatan kami sendiri, kami merasa kadang kami punya kemampuan untuk bertahan hidup dan lain sebagainya. Ampuni kami yang terus mencari kebenaran di luar Tuhan, yang bahkan membandingkan kebenaran dengan kebenaran yang kami tahu, yaitu Alkitab firman-Mu sendiri. Kami sering bandingkan, kadang kami ragu dan lain sebagainya. Tapi hari ini kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kebenaran lain yang layak untuk dipercayai selain daripada firman Tuhan. Engkau bukan manusia yang pintar, yang cerdas, yang terima hikmat dari Allah, lalu kemudian menjadi Allah. Tidak. Engkau adalah Allah yang karena kasih-Mu yang besar meninggalkan segala kehormatan dan kemuliaan sorgawi untuk menjadi manusia, untuk menjemput setiap kami orang yang berdosa. Ingatkan kami atas itu setiap kali kami mengangkat roti dan anggur perjamuan, supaya kami tidak hidup main-main Tuhan, supaya kami tahu satu-satunya jalan, satu-satunya pintu yang bisa dilewati untuk kembali pulang adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang mau menikmati segala kebaikan Tuhan, segala berkat yang kami akui, satu-satunya yang layak untuk kami nikmati
adalah keberkat daripada sorga. Dan semua berkat di luar itu adalah tipuan. Semua rezeki di luar itu adalah tipuan. Berkat-Mu tanpa syarat, murni, tanpa tumbal. Kalau kami hidup di dalam Tuhan, ada berkat sorgawi, kebaikan yang kami nikmati selama-lamanya di dalam Tuhan. Ajar kami taat setia sampai mati. Ajar kami taat setia sampai kami pulang kepada pangkuan-Mu sendiri. Kami siap untuk dijemput kapanpun waktunya. Kami tahu hidup cuma sementara. Sehebat apapun, sekuat apapun kami hari ini, tidak bisa melampaui kekekalan dan kematian. Ajar kami sadar, satu-satunya jalan yang pada akhirnya kami tempuh adalah keselamatan bersama dengan Yesus. Atau sebaliknya. Jadi izinkan kami memilih yang baik, bukan memilih yang salah. Kami pilih Yesus Kristus jadi Tuhan kami. Kami percaya hari ini dan nanti tidak ada nama lain di kolong langit ini yang kepadanya diberikan kuasa untuk menyelamatkan, yang kepadanya diberikan kuasa untuk menang atas maut dan bangkit, lalu menjadi Tuhan dan Raja selain daripada nama Yesus yang kami kenal. Ini iman kami, ini percaya kami kepada nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, kita bersama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Alvin yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang para petugas kolekte untuk bersiap, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan di siang hari ini kami sudah boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar senantiasa menguatkan kami Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami yang nanti akan kami berikan Tuhan, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, memberkati gereja kami Tuhan. Kami bersyukur, kami memberi dengan sukacita, haleluya, amin. Selamat memberi, dan sambil kita memberi persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih untuk persembahan kita, dan demikian juga pengumuman. Dan saat ini kita akan tutup ibadah kita di siang hari ini. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Ya Tuhan, ibadah kami sudah selesai pada hari ini, tapi kami percaya ibadah yang sejati adalah setiap perkataan kami setiap hari menyenangkan Tuhan. Ajarkan kami taat setia sampai selama-lamanya hidup di dalam iman kami yang sama dengan yang kami percaya hari ini, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, kami percaya masa depan kami Tuhan jamin, Tuhan jaga. Sekalipun tidak terlihat ada kebaikan keperahan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Ada tangan Tuhan menopang, ada penolong, Allah yang memberkati setiap umatnya yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau undur dari tempat ini. Bapak Ibu Saudara, arahkan hati pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau oleh Tuhan, diberkati keluarga besarmu oleh Tuhan, diberkati rumah tanggamu oleh Tuhan, diberkati kesehatanmu oleh Tuhan, diberkati pekerjaanmu oleh Tuhan, diberkati setiap keinginan cita-citamu oleh Tuhan, diberkati setiap ide kreatifmu oleh Tuhan, diberkati setiap proses pembelajaranmu oleh Tuhan, diberkati apapun yang diperbuat tangan hidupmu kiranya menjadi keberhasilan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang pergi dari tempat ini, bawalah damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, bawalah cinta kasih persekutuan yang intim yang indah dengan Yesus Kristus, dan kekuatan penghiburan Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.